Kalau bisa jadi superhero, ingin jadi siapa? Kalau punya kekuatan super, ingin punya yang mana? Aku tahu pilihanku. Aku mau kekuatan bebek. Aku sangat amat yakin bahwa orang meremehkan kekuatan dari bebek. Terbang, berenang, berjalan. Jika kamu tanya, kamu ingin bisa terbang? Orang bakal bilang, aku harap punya kekuatan itu. Aku ingin bisa terbang. Aku ingin kekuatan itu. Melihat pemandangan dari atas gedung. Dan kamu mendarat. Hebat kan? Melihat pemandangan dan mengaguminya. Itu baru awalnya. Bisa berenang juga. Mengapung. Kalau punya kekuatan itu, orang akan bilang, itu orang yang paling pandai mengapung. Kamu tahu, ya begitu saja. Entahlah. Tidak. Mereka juga bisa jalan. Mereka punya kaki berselaput bebek. Sekarang aku memikirkan olimpiade. Lihat, aku akan menangkan semua hadiahnya. Tunggu. Jika kakimu berselaput bebek, kamu bakal dilarang ikut olim. Kekuatan super tak diizinkan di olimpiade. Makin dipikir, kurasa bebek itu hewan yang paling diremehkan. Hewan yang sangat kuat. Kekuatan itu yang ku mau. Kamu tahu? Ya, kedengarannya keren. Jadi Darkman atau Darkman, ya. Ingin punya kekuatan memasak. Kumohon, Tuhan. Petasan keluar dari tanganku. Bisa Terbang, melayang, melihat orang-orang tampak kecil. Ingin bisa membaca dan langsung paham. Telekinesis, tak suka sesuatu, pindahkan. Bisa menjelajah waktu. Menghentikan waktu sebentar dan bersantai. Pasti hebat deh. Membaca pikiran. Jika aku salah ngomong ke orang, aku bisa tahu. Ingin tahu yang dipikirkan mereka seperti komentar jelek. Saat dua orang berkelahi, aku ingin mantra seperti kebaikan. Lalu mereka berteman. Membaca Itu pikiran. tidak Dan ada. bisa dilihat. Ingin jadi putri duyung, tapi bisa terbang juga. Bisa menumbuhkan ekor dan kaki. Dan bernapas di bawah air. Dan terbang. Kurasa itu bakal keren. Teleportasi 100%. Berteleportasi. Membuatmu bisa pergi bebas. Teleportasi. Maksudku, kamu bisa terbang jika berteleportasi sepanjang waktu. Teleportasi pasti keren. Aku telah memikirkan tentang ini. Hey, kami lagi di perjalanan bersama seluruh kru, pergi selama beberapa hari. Dan Ben ingin sekali mendapatkan gambar yang bagus seperti bidikan drone di akhir episode. Kamu tahu drone seperti zzzz. Aku punya drone di sini. Ini pasti keren. Ngomong-ngomong, ini perjalanan yang panjang, tapi kami selalu bersemangat. Bung, tahu kita harus apa? Men-shooting drone, pakai drone. Kurasa itu belum pernah dilakukan. Entahlah. Doa itu salah satu insting universal. Pikirkan, banyak orang, bahkan yang bukan religius, berdoa sesekali dalam hidupnya. Seluruh hubungan kita berdasarkan komunikasi, waktu bersama, mengobrol satu sama lain, dan saling terhubung dalam cara berbeda-beda. Cara kita bisa terhubung dengan Allah adalah melalui doa. Sederhananya, doa itu berbicara kepada Allah, ekspresi hubungan paling alami dengan Bapa Sorgawi, seperti anak ngomong ke ayahnya. Aku suka saat putraku Hudson bicara denganku. Aku suka menghabiskan waktu dengannya, mendengarkan hal-hal kesenangannya. Dan ketika kita berpikir untuk berdoa, kita bisa anggap doa itu proses untuk saling terhubung. Anak-anak yang tahu mereka disayang ayah mereka akan ngobrol dengannya. Tak perlu takut, malu, atau canggung. Paulus menulis dalam surat kepada jemaat Efesus, karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Doa itu melalui Yesus. Karena Yesus telah mati bagi kita di salib, kita punya akses kepada Allah, tak ada yang menghalangi kita. Dan kitab Roma menjelaskan bahwa bila kita tak tahu cara berdoa seperti seharusnya, Roh Kudus akan menolong kita. Yesus mengajarkan doa pada murid-muridnya.
Dan satu hal yang dikatakannya adalah saat kamu berdoa, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus katakan bahwa berdoa itu ada manfaatnya. Salah satu manfaat doa adalah doa itu mengubahkan. Kamu bisa mendoakan apapun, hal besar atau kecil. Allah peduli apapun yang terjadi di keluargamu, sampai yang terjadi di dunia. Saat 24 tahun, aku kembali ke Vancouver setelah pergi selama setahun. Aku dan temanku Mark tinggal bersama dan aku mencari kerja. Karena tidak punya uang, aku pinjam uang dari dia untuk biaya makan dan sewa bulan pertama. Seminggu setelah pindah, kami ternyata kehabisan tisu toilet. Dan aku masih belum ada uang, jadi tidak bisa beli lagi. Aku berdoa, Tuhan, aku tak mampu beli tisu toilet, sediakanlah bagiku. Esoknya, saat lewat jalan raya, aku melihat ada sesuatu di depan, melambai-lambai tertiup angin. Ternyata itu gulungan-gulungan kertas toilet berserakan di jalan. Ada yang sudah terbuka, dan masih ada yang terbungkus. Sambil tertawa sendiri, aku menepi dan mengumpulkan 2 bundel. Aku pergi dengan tisu toilet yang cukup selama berbulan-bulan. Saat itu, aku tahu Allah memperdulikanku. Ternyata Allah punya selera humor. Silahkan kamu anggap itu contoh konyol. Tetapi, menurut pengalamanku, Allah telah menyediakan bagiku dalam cara kecil dan cara besar. Aku ingat saat ternyata aku bisa berdoa apa saja. Saat itu aku SMA. Hubunganku dengan teman-temanku retak. Jika kamu pernah mengalaminya, kamu tahu betapa itu sangat menyedihkan. Aku ingat Ben bilang, Jay, doakan tentang itu. Entah kenapa doa jadi hal terakhir yang aku ingin lakukan. Akhirnya aku mendoakan itu dan terus berdoa. Kurasa kegelisahanku soal masalah itu menghilang. Luar biasanya, pertemananku pulih. Nyatanya kami tetap berteman baik sekarang. Kamu mungkin berpikir itu kebetulan, bukan karena doa. Tapi yang kutemukan adalah itu kebetulan terjadi saat berdoa. Bukan kejadian satu kali, tapi jadi pola dalam hidupku. Allah merespon saat kita berdoa. Doa bukan cuma meminta, lebih menyentuh dibandingkan itu. Kadang kita memperlakukan Allah seperti mesin jajan, dan doa kita seperti ini. Aku mau nilai tesku besok bagus, dan aku mau timku menang. Tapi doa lebih dari sekedar meminta dan pergi. Doa itu juga tentang bertumbuh dekat dengan Bapa Surgawi. Hei Bung, tolong ambilkan beberapa nachos itu. Makasih Bung. Manfaat lain dari doa adalah mengubahkan sudut pandang, mengingatkan kita bahwa Allah menyertai kita di segala situasi. Filipi 4 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saat berdoa, sudut pandang kita berubah. Kita mendapati bahwa Allah sungguh menyertai kita melalui semua keadaan dan hadirat yang membawa damai. Kadang kamu berdoa lebih baik untuk diri sendiri saja dibandingkan untuk orang lain. Kurasa itu soal waktu. Selama itu belum benar, tak akan terkabul untuk waktu yang lama. Tapi Allah punya rencana yang lebih besar. Kadang jika orang berbuat kebaikan seperti yang mereka lakukan dalam doa, hasilnya mungkin lebih. Karena doa bukan jawaban atas semua hal. Jawabannya jelas bahwa Allah tidak ada. Kamu tidak selalu bisa dapatkan apa yang kamu mau. Tidak praktis, doa itu bukan permintaan, dia bukan jin. Allah punya caranya sendiri. Mungkin kamu butuh sesuatu, tapi sebenarnya belum. Orang pikir Allah langsung memberikan, tapi kurasa dia menunjukkan langkah-langkahnya. Aku tidak percaya ada makhluk yang lebih hebat dari manusia. Entahlah. Mungkin orang tidak sadar bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka doakan. Kamu tahu? Tak sesuai dengan kemauan Allah. Kemauan kita dan kemauan Allah bertentangan. Allah selalu mendengarkan doa kita, tapi pernah rasanya Dia tidak menjawab, tidaknya dalam cara yang kita inginkan.
Menjadi ayah membantuku memahami ini. Beberapa tahun lalu, aku sedang menyiapkan makan malam memotong timun. Putraku Hudson datang, mengulurkan tangan dan mencoba bersuara. Dia belum bisa berbicara saat itu, tapi kedengarannya dia ingin sesuatu dariku. Kuanggap itu timun, kuberi dia timun. Tapi dimuntahkannya dan dilempar ke lantai. Ku tatap dia, kamu ingin apa Hudson? Tangannya diangkat dan dia bersuara lagi. Dan saya menyadari, ternyata dia tidak ingin timun, dia ingin pisau yang sedang kupegang. Gilanya untuk sejenak, aku ingin berikan pisau itu, karena sebagai ayah, ada keinginan untuk memberikan anak hadiah yang bagus. Tentu saja pisaunya tak kuberikan, akan berbahaya jadinya. Aku bilang, Hudson, apapun di rumah ini bisa kamu miliki. Tapi jangan ini, percayalah, ini tidak baik untuk kamu. Kamu bisa terluka. Saat aku memikirkan doa, aku teringat bahwa Allah adalah Bapa yang baik yang suka memberi hadiah kepada anak-anaknya. Tapi, Dia ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Tetaplah percaya padanya, bahkan ketika doa kita tidak dijawab. Kadang saat aku mengingat hal-hal yang kudoakan, aku bisa mengerti kenapa Allah menjawab dengan caranya. Tapi di lain waktu, tidaklah mudah untuk memahami alasannya, dan itu sangatlah berat. Aku memikirkan malam saat orang tuaku berpisah. Serasa seluruh duniaku terbalik dalam sekejap. Aku ingat saat aku berlari ke kamar, tersungkur, dan menangis kepada Allah, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Bahkan sampai sekarang, aku tidak tahu kenapa Allah tidak menjawab doaku dan mempertahankan keluargaku. Malam itu, ku ambil gitar, duduk dan bernyanyi. Aku mulai menangis saat ku bernyanyi kasih Allah adalah tempat aku berpegang saat melewati badai. Ku bilang, Tuhan, aku tidak mengerti kenapa ini terjadi, tapi aku tetap percaya kepadamu. Salah satu penulis favoritku, Corrie ten Boom, korban yang selamat dari peristiwa Holocaust, berkata, saat kereta melalui terowongan dan suasana jadi gelap, jangan buang tiketmu dan jangan melompat, melainkan tetaplah duduk dan percaya masinisnya. Jika kamu ada di tengah situasi sulit, ketahuilah kamu tidak sendiri. Allah besertamu, Dia mengasihimu, Dia tahu apa yang akan kamu lalui. Rasanya ketika berdoa kepada Allah itu seperti mengobrol, dan tak kupadasi dimanapun itu. Ya, pernah. Kadang mendoakan hal-hal kecil. Saat kecil menghabiskan waktu bareng nenek, kami banyak berdoa. Ada naik dan turunnya, biasanya berhasil, kadang juga tidak. Tidak ada gunanya. Membingungkan, karena aku tak tahu kepada siapa aku berdoa. Aku kadang berdoa dan itu bagus. Aku pernah berdoa. Ya, aku pernah berdoa sebelumnya. Kemarin aku berdoa di bus. Aku gugup karena ada pasangan yang bertengkar. Berdoa kepada Allah? Tidak pernah. Tak pernah memikirkan itu. Dulu, tidak juga. Tidak begitu terasa hubungannya, tapi pernah coba. Aku berdoa sesering mungkin. Bagus untuk meluruskan diri, mengatur ulang pikiran. Ya, ada orang yang coba merampokku. Lalu aku, Tuhan, selamatkan aku perlu Engkau. Saat aku kelas 5, ibuku divonis kanker untuk kali pertama. Aku sangat takut sebab aku masih muda. Aku hanya bisa memikirkan apa saja yang mungkin terjadi dan rasanya gelisah. Pikiran-pikiran itu membuatku khawatir tentang apa yang terjadi pada keluargaku. Harus ku cari cara untuk percaya Allah dalam situasiku seperti itu. Saat kulakukan, aku merasa sukacita dan damai saat melewati ujianku. Aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Aku masih bisa menyembah Allah dan sukacita ini tak masuk akal. Itulah asal mula imanku dan karakterku tumbuh. Jadi aku tetap percaya dan berdoa pada Tuhan untuk banyak hal kecil dan terlebih hal-hal besar. Itulah saat kamu bisa merasakan damai itu. Aku sering menulis doa di buku mengambil waktu bersama Allah. Aku suka berdoa sebelum tidur malam, meluangkan waktu karena jauh lebih mudah bagi kita duduk sambil menelpon atau keluar dan melakukan hal yang tidak produktif daripada meluangkan waktu untuk berdoa. Tapi saat aku bisa meluangkan waktu berbicara pada Allah dengan irama musik, banyak hal yang berubah. Saat hendak melakukan sesuatu yang belum didoakan, itu rasanya seperti aku bisa mengandalkan kekuatanku sendiri.
Tetapi ketika kamu berdoa, Allah menguatkanmu untuk melakukan hal yang lebih besar. Matius 6 mencatat ajaran Yesus tentang doa. Ayat 6 dia berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Semakin kamu berdoa, kamu bakal ingin punya waktu dan tempat sendiri dengan Allah." Aku ingat dulu aku biasa melihat ayahku tiap pagi di kursi hijau yang sama berdoa dan baca Alkitab. Sementara temanku Landry suka keluar kala malam untuk berdoa. Setiap kita perlu tempat dan waktu yang terbaik untuk kita tidak terganggu dan sendiri bersama Allah. Awal-awal berdoa itu mudah. Beberapa orang memakai doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa Kami. Aku tahu ini sangat membantu. Di dalam doa Bapa Kami, Yesus mengundang kita berbicara pada Allah secara pribadi. Oke, kami ada beberapa ide gampang untuk membantu kamu berdoa kalau kamu mau. Mudah sekali. Kamu ingat kata-kata ini. Terima kasih, maaf, dan tolong. Pertama, terima kasih. Ucapkan syukur pada Allah atas pemberiannya padamu dan atas siapa dirinya. Bersyukur, mengubah perspektif, dan membuka pintu sukacita yang melimpah. Lalu maaf, ini soal pengampunan. Meminta Allah mengampuni kesalahan yang sudah kita lakukan. Ini adalah bagian doa yang terbaik karena saat kita minta Yesus mengampuni kita, jawabannya selalu ya. Terakhir, tolong. Yesus mengajarkan pengikutnya untuk berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya meminta Allah memenuhi kebutuhan diri dan sekelilingmu. Kita bisa mendoakan sesama dan diri sendiri. Kita bisa berdoa seperti ini kapanpun dan dimanapun. Saat mulai berdoa, ada hal-hal yang harus diingat. Pertama, sungguh-sungguh, jujur, terbuka dengan Allah, keluarkan isi hati. Allah ingin jadi bagian hidupmu. Ceritakan apapun padanya. Tak peduli betapa gilanya itu. Lalu, berdoa secara sederhana. Tak perlu pakai bahasa yang tinggi atau yang khusus. Dia itu Bapamu. Kamu bisa mendekatinya tanpa perlu tertekan untuk membuatnya terkesan. Lalu pertahankan, jangan berhenti jika kamu lupa berdoa atau merasa rendah diri. Lakukan terus-menerus. Saat terus berdoa, makin nyata doamu dan kamu akan tahu doa adalah percakapan dua arah. Allah tak cuma mendengar, tapi Dia bisa berbicara juga pada saat kita berdoa. Rasanya mengagumkan saat Allah senang mendengarkan kita. Dia pencipta alam semesta. Semesta itu luas. Matahari yang 93 juta mil jauhnya dari bumi begitu besar sampai 960.000 bumi pun bisa muat di dalamnya. Matahari adalah salah satu dari 300 miliar bintang di galaksi kita. Galaksi kita adalah salah satu dari 100 miliar galaksi. Untuk tiap butir pasir di pantai ada 1 juta bintang. Ayat kecil di kitab Kejadian menyebutkan, Dia juga membuat bintang-bintang. Seperti itulah, Dia membuat seluruh semesta. Allah yang sama, yang mendengarkan kita saat berdoa, karena Dia ingin berelasi dengan kita. Hubungan bertumbuh melalui komunikasi. Dengan teman dan keluarga, kita tertawa bersama, menangis bersama, saling bercerita dan berrahasia, mengeluh dan menghibur. Allah mengundang kita masuk dalam hubungan ini. Dia Bapa kita, sangat peduli dengan setiap kita. Allah ingin berkomunikasi dengan kita, dan kita bisa alami itu melalui doa. Bagiku, walau doa tidak selalu mudah, doa adalah sumber harapan, sumber hidup, dan sumber sukacita. Jika kamu mau ambil waktu sejenak berdoa, mungkin baru pertama kali, berbicara kepada Allah, minta keperluanmu, atau bilang apa saja yang ada di pikiranmu. Jika kamu mau, aku ingin berdoa pendek saja untuk kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau Bapa kami, karena Engkau mengasihi kami, karena memahami apa yang kami lalui. Kami ingin makin mengenal-Mu sembari kami belajar berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Menurutmu drone-nya bakal seberapa jauh? Entahlah,
Apa bakal kelihatan bagus? Entahlah,